Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrio Dafa Altafuzan dari kelas 10 PTB 2 absen 11. Di sini saya akan menerangkan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional menurut para ahli ada Howard Wilkins. Integrasi nasional merupakan penyatuan bangsa yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua, Myron Weiner. Integrasi nasional merupakan cara bagaimana proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Yang ketiga ada Sujati Djiwandono. Integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Yang keempat adalah Safroddin Bahar. Integrasi nasional mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam-macam unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegrasi secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat-syarat integrasi nasional. 1. Anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yaitu 1. Perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air. Faktor yang memengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Yang keempat ada mewujudkan ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu karena dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima yaitu budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adalah adanya budaya gotong royong.
Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Yang keenam adalah antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling di luar Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional yaitu masyarakat Indonesia beraneka ragam. Masyarakat yang ada sangat beraneka ragam, mulai macam-macam kelompok suku, agama, dan ras dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. 2. Wilayah Indonesia yang luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan luas. 3. Kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. 4. Tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional adalah ketimpangan pembangunan. Daerah di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Yang kelima, ada budaya asli mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa dapat menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.